Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat, amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk di admin Quran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya sholat 5 waktu aktif, akan tetapi sekarang tidak lagi. Ya, karena saya pernah mendengarkan dari seseorang bahwa sholat itu kalau tidak khusyuk percuma saja dan tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syarat sah sholat itu adalah khusyuk katanya. Mohon pencerahannya, apakah itu benar? Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seseorang tetap akan diterima sholatnya dan tetap akan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sholatnya meskipun ia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Ya, jadi sekali lagi seseorang tetap akan diterima sholatnya dan tetap akan menerima pahala dari Allah meskipun ia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Ya, jadi yang terpenting adalah kita telah memenuhi syarat sah dan mengerjakan rukun-rukun yang telah dijelaskan ya di dalam kitab-kitab fikih. Ya, jadi tugas kita itu hanya memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Ya, itu bisa nanti teman-teman simak ya di video guru-guru kita Buya Yahya, ya syarat-syarat sahnya sholat. Ya, nanti setelah menonton video ini bisa simak video beliau tentang itu. Ya, jadi tugas kita adalah menyempurnakan syarat-syarat sahnya sholat dan melakukan semua rukun-rukun yang ada di dalam sholat yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Ya, untuk menonton apa saja itu rukun-rukun sholat nanti bisa teman-teman klik video yang ada di layar akhir video ini. Ya, dan khusyuk itu bukanlah merupakan syarat sah atau rukun-rukun sholat. Ya, jadi khusyuk di dalam sholat itu bukanlah merupakan syarat sahnya sholat dan juga bukan merupakan rukun dari rukun sholat. Ya, jadi janganlah meninggalkan sholat karena tidak bisa khusyuk. Ya, jadi khusyuk itu adalah pahala lain lagi. Ya, kalau kita tidak khusyuk pun sudah mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sholat yang kita kerjakan. Ya, meskipun nilai yang didapat oleh seseorang yang sholatnya khusyuk itu ya dengan yang kurang khusyuk tentu berbeda. Ya, tergantung dengan kadar kekhusyuannya. Ya, karena khusyuk itu memiliki tingkatan-tingkatan, memiliki martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, khusyuk itu bertingkat-tingkat. Ya, maka sesuai dengan kadar kekhusyuan itulah pangkatmu akan melambung. Ya, kalau kekhusyuannya hanya 2 menit, ya melambungnya 2 menit. Ya, kalau khusyuknya cuma 1 rakaat lumayan, ya, bahkan 1 sholat pun tidak khusyuk, ya selama dari takbiratul ihram sampai salam tidak khusyuk, ya itu lumayan daripada tidak mengerjakan sholat 5 waktu sama sekali. Ya, ini khususnya sholat 5 waktu ya. Ya, jadi itu lebih baik ya daripada tidak sholat sama sekali. Ya, bahkan guru kita Buya Yahya juga menyebutkan bahwa khusyuk itu sejatinya adalah pemberian dari Allah. Ya, yang menghadirkan kekhusyuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tugas manusia adalah berusaha, ya, hanyalah berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin bagaimana ya, dia bisa khusyuk di dalam sholat. Ya, jadi khusyuk itu adalah pemberian. Ya, khusyuk itu pemberian dari Allah. Kalau gara-gara tidak khusyuk ya, kita enggak sholat, ya susah. Ya, ada yang sholatnya. Ya, jadi maksudnya kalau orang itu gara-gara tidak khusyuk enggak sholat, ya susah, enggak akan ada yang
solat nantinya. Ya, karena kita semua kadang tidak bisa khusyuk dari awal sampai akhir. Ya, nanti kalau kita sudah berusaha, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekhusyuan. Ya, enggak bisa tiba-tiba ya begitu salat langsung bisa khusyuk, langsung bisa tenang, tidak. Ya, semua butuh proses. Ya, tetaplah lakukan salat biarpun Anda belum khusyuk. Ya, ini kepada saudara yang bertanya bahwa tetaplah laksanakan salat, khususnya salat 5 waktu yang merupakan kewajiban meskipun Anda belum khusyuk. Ya, atau bahkan Anda meyakini bahwa Anda tidak akan khusyuk. Ya, kalau Anda terus melakukan salat, maka Allah yang Maha Tahu pasti mengetahui bahwa hambaku ini pengen khusyuk. Ya, Anda mungkin akan diberi kekhusyuan bulan depan. Ya, bahkan ada di antara orang-orang soleh itu berkata, aku menemukan nikmatnya atau lezatnya khusyuk di dalam salat setelah berjuang selama 20 tahun. Ya, jadi dia merasakan khusyuk atau nikmat di dalam salat itu setelah berjuang selama 20 tahun. Ya, 20 tahun diperjuangkan baru dia bisa merasakan khusyuk di dalam salat. Ya, jadi salat itu enggak bisa serta-merta tiba-tiba bisa khusyuk. Ya, jadi kita melakukan upaya-upaya sebelum salat, kita berzikir, ya, kita sebelum salat itu ada persiapan. Ya, sebelum azan sudah persiapan baca Al-Qur'an, ya, berzikir, dan yang terpenting kita banyak berdoa kepada Allah agar diberikan kekhusyuan di dalam salat. Ya, jadi demikianlah jawaban kami kepada saudara yang bertanya. Tetap mengerjakan salat, khususnya salat 5 waktu meskipun Anda belum khusyuk. Ya, kami sendiri ya, belum bisa khusyuk 100% dari awal sampai akhir salat, tidak bisa. Ya, jadi demikianlah, semoga bermanfaat, dan silahkan tonton video yang kami lampirkan di layar akhir video ini. Sekarang diklik tentang 13 rukun-rukun salat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.